السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والتسليم على من أرسله الله هاديا إلى الصراط المستقيم، على آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين، وعنا معهم وفيهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، احلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan daripada pembahasan kita minggu yang lalu, masih berada pada bab Salatul Idain, salat dua hari raya. Di minggu yang lalu kita telah menjelaskan berbagai macam kesunahan-kesunahan yang ada pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, hukum mengerjakan salat tersebut, dan hal-hal yang berkaitan dengan salat tersebut. Selanjutnya, kaifiyatu salatiha. Bagaimana cara mengerjakan salat sunnah hari raya atau salat wajib hari raya dalam perspektif Hanafi. Mari kita jelaskan. Hiya rak'atani yusannu fiha. Hiya rak'atani yusannu fihima. Salat sunnah hari raya ini adalah salat 2 rakaat, sama persis seperti qabliyah subuh. Caranya, salat sunnah hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha sama seperti qabliyah subuh yang tadi kita kerjakan. Tidak kurang, tidak lebih. Caranya, wa yusannu fihima, akan tetapi ada kesunahan di dalam salat sunnah tersebut. Jadi bedakan ya, kesunahan di dalam salat tersebut dengan salat itu sendiri. Jadi pada dasarnya salat sunnah hari raya itu ya 2 rakaat seperti qabliyah subuh. Seandainya kita mengerjakan seperti itu, maka sudah sah itu salat hari raya. Apakah kita di rumah sendirian atau berjamaah di masjid atau di lapangan? Ya kalau kita bangun terlambat, kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar. Namun disunnahkan pada saat salat tersebut beberapa hal, di antaranya yang pertama, an yukabbira fil raka'atil ula 7 takbiratin yaqinan ba'da du'ail istiftahi wa ta'awudz. Untuk melakukan takbir pada rakaat yang pertama 7 kali takbir. Melakukan takbir atau bertakbir di rakaat pertama 7 kali takbir secara yakin. Secara yakin. Ya, maksudnya secara yakin kalau kita ragu 6 atau 7 maka berarti 6. Berarti tambah lagi 1 supaya yakin menjadi 7. Kapan itu dikerjakan? Ba'da du'ail istiftahi wa ta'awudz. Setelah kita membaca doa iftitah atau istiftah dan ta'awudz. Jadi kalau di rakaat pertama ditambah dengan takbiratul ihram 8. Karena takbiratul ihram itu bukan sunnah, hukumnya wajib. Allahu Akbar yang kita baru mulai sholat. Itu nggak dihitung. Itu namanya takbiratul ihram. Setelah kita takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Setelah baca iftitah, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu baru kita melakukan takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai dengan 7 kali. Wa fi raka'ati tsaniyati 5 takbirat. Kalau di rakaat kedua sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. Ya. Di luar takbir intiqal, takbir perpindahan rukun. Dari sujud menuju rakaat kedua berdiri kan kita baca takbir itu. Allahu Akbar, itu nggak dihitung.
Itu namanya takbir intiqal. Berarti kalau plus itu jadi 6. Ya, kadang masih ada yang suka keliru, walaupun kekeliruan ini nggak fatal ya, nggak menyebabkan sholat batal, tapi perlu kita ketahui. Jadi bukan berarti 5 sama takbir itu, 5 di luar takbir itu. Sebagaimana di rakaat pertama, 7 bukan berarti takbiratul ihram masuk. Takbiratul ihram ini hukumnya wajib. Yang sunnah itu 7. Maka di rakaat pertama 8 kalau digabungkan dengan takbiratul ihram. Di rakaat kedua ya 6 kalau digabungkan dengan takbir intiqal, takbir perpindahan rukun. Ya. Kalau seandainya seseorang ya idza syara'a fil Fatihati fa innaha tafut. Kalau sudah terlanjur baca Fatihah, namanya sholat ini kan setahun sekali, boleh jadi lupa. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tiba-tiba langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masuk Fatihah. Belum lakukan takbir yang tadi. Apa hukumnya? Tafut. Sudah habis waktu kesunahannya. Gak usah lagi baca takbir. Teruskan aja sholatnya. Dan gak usah panik. Oh maaf jamaah lupa. Ulang lagi sholatnya. Gak perlu seperti itu. Karena takbir yang 7 itu sunnah hukumnya. Gak wajib. Jadi kalau seandainya sudah terlanjur Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jadi makmum gak usah subhanallah di belakang. Batal kalau kita subhanallah. Jangan subhanallah ya. Mau negur. Ceritanya imamnya lupa, dia yang ingatkan gitu. Gak usah subhanallah. Teruskan sholatnya. Kita makmum yang ingat gak usah takbir sendirian juga. Ya, ada sebab kayak kejadian kayak gini banyak ya Pak ya. Namanya setahun sekali, lupa manusia boleh aja, kan jarang kita sholat ini. Langsung aja Fatihah. Boleh apa enggak? Boleh. Wa idza tarakal imam takbirat fala ya'ti bihal ma'mum. Bila mana seorang imam tidak membaca takbir-takbir yang 7 itu, makmumnya tidak usah membaca, ikutin imam. Diam aja udah. Ya. Toh sholatnya tetap sah. Nggak usah dibatalkan atau nggak usah diulang takbirnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah lupa, langsung ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak seperti itu. Tidak saya. Dan kalau kelewatan atau kurang tidak usah subhanallah. Ya, seandainya imamnya 5. Kita tahunya baru 4. Oh dia udah mulai Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah Allahu Akbar ya. Atau kita subhanallah ya. Latah ini kan ceritanya mau menginformasikan imam. Sekali lagi saya ingatkan, membaca subhanallah memang disunahkan pada saat terjadi kesalahan atau untuk tujuan menegur atau yang semisalnya. Tapi perlu saya ingatkan sekali lagi, siapa orang membaca subhanallah dengan niat menegur, bukan niat berzikir, batal sholatnya. Batal sholatnya. Ya. Itu jangan sekali-sekali kita main subhanallah, subhanallah saja. Misalnya sholat apapun ya, imamnya lupa baca ayat, atau kelewatan, atau apa. Kita baca subhanallah, tujuan saya menegur imam, maka saya batal sholatnya. Saya batal sholatnya. Bagaimana cara menegur? Saya bilang subhanallah dengan niat berzikir, bukan niat menegur. Atau niat berzikir plus menegur. Kalau hanya niat menegur, tidak ada unsur berzikir di dalam niat membaca subhanallah, maka batal sholatnya. Ini sekali lagi yang saya tekankan, karena banyak di antara kita masih yang belum tahu. Selama ini tahu subhanallah itu hanya untuk menegur. Fungsinya iya, tapi di dalam niat tidak boleh. Kalau kita niat menegur, batal sholat kita. Apapun kejadian itu. Apalagi yang nggak perlu ditegur. Yang tidak perlu ditegur tadi. Kebanyakan takbirnya atau kurang. Wa raf'ul yadaini fiha, dan disunahkan setiap takbir yang 7 atau takbir yang 5 mengangkat tangan tetap sebagaimana cara mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Persis. Ya. Dengan sunnah-sunnah yang ada, yang sudah kita jelaskan caranya bagaimana. Mulai mengangkat pada saat mulai melafatkan
lafzul jalalah. A. Ini kesunahannya sudah saya bahas detail ya. Ada 100 sunnah mengangkat tangan pada saat sholat. Ya. A. Ya. Dan menyelesaikannya pada saat selesainya bacaan di atas Allahu Akbar. Jadi bukan Allahu Akbar, keliru. Ya. Kesunahannya adalah mengangkat bersamaan dengan melafadzkan lafaz takbir dan menyelesaikan bacaan dengan selesainya mengangkat tangan di atas. Ini kesunahan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar baru turun. Dan tidak mendapatkan kesunahan siapa yang mengangkat tangan setelah selesai bacaan takbirnya. Ya. Jadi sudah yafut. Ba'da nihayati takbir, tidak mendapatkan pahala kesunahan mengangkat tangan kalau sudah selesai membaca takbir. Contoh, Allahu Akbar. Ini mengangkat tangannya sia-sia. Walaupun sholatnya nggak batal, tetapi tidak mendapatkan kesunahan mengangkat tangan. Kenapa? Karena sudah selesai baca takbir. Yang tepat adalah bertakbir bersamaan dengan mengangkat, memulai mengangkat dengan memulai bacaan, menyelesaikan bacaan dan menyelesaikan mengangkat tangan di atas. Jadi raf'ul yadain kesunahannya sampai di sini, bukan turun. Kalau turun sudah sunnah lain lagi. Allahu Akbar. Jelas? Bagaimana posisi jari-jarinya? Kemarin juga sudah kita jelaskan panjang lebar itu ya. Posisi jari-jarinya tidak dibuka, tapi ditutup. Ya, direnggangkan, tafriqan wasatan, renggangkan sedikit, tidak dibuka, tidak ditutup rapat, tapi direnggangkan sedikit. Ya, dan posisinya kemarin sudah kita jelaskan, berada di atas daripada katif, di bahu kita atau di atas bahu sedikit, dan posisi ibu jari menghadap kepada anak telinga. Adapun di dalam perspektif mazhab Syafi'i, posisi ibu jari ya menempel, perspektif mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, posisi jari menempel kepada telinga. Namun ini hanya satu mazhab yang mengatakan demikian. Mazhabnya Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Al-Imam Malik bin Anas mengatakan tidak menempel, hanya diarahkan, tetapi ya posisinya tidak harus menempel seperti itu. Dan ini perbedaan pendapat dalam hal ini, kesemuanya adalah interpretasi terhadap hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dipahami Pak ya? Menghadap kiblat, telapak tangannya menghadap kiblat, bukan begini. Ya, bukan begini. Menghadap kiblat, hadap kiblat. Ya. Kalau menurut Al-Imam Ibnu Hajar, menurut Al-Imam Ar-Ramli, ujung-ujung jari atas agak sedikit yanhani, merunduk sedikit saja. Merunduk sedikit. Seperti itu. Ini kesunahannya. Kita sudah bahas ini semua ya. Ya Allahu Akbar, turun. Allahu Akbar, turun. Allahu Akbar, turun. Begitu. Ini kesempurnaan kesunahan pada saat mengangkat kedua tangan. Bisa difahami ya kira-kira? Yang menurut Allah. Jangan Allahu Akbar atau sebaliknya. Allahu Akbar. Ini kelewatan kesunahannya bukan pada tempatnya. Wal jahru fiha lil imam wal ma'mumi wal munfaridi, dan disunnahkan mengencangkan bagi imam ataupun makmum atau yang sholat sendiri di dalam bacaan takbir tersebut. Jadi pas takbir yang suaranya besar bukan cuma imam, kita sebagai makmum juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan cuma angkat tangan, baca takbirnya pelan, baca takbirnya jahar, kencang. Imamnya jahar, makmumnya jahar pada saat bertakbir. Sebagaimana juga yang sholat sendiri disunahkan juga menjaharkan. Thumma an yaqula ba'da kulli takbiratain al-baqiyat as-salihat. Lalu di antara setiap takbir disunahkan ya untuk membaca kalimat al-baqiyat as-salihat
Apa itu kalimatul baqiyat as-salihat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Atau baca subhanallah. Atau tidak baca apa-apa juga boleh. Ya. Nggak ada kewajiban harus baca itu. Nggak baca apa-apa boleh, cuman bisa ikut takbirnya aja Allahu akbar, tapi nggak bisa baca apa-apa. Nggak ngerti, mau baca bingung. Allahu akbar. Dapat sunnah mengangkat tangan, dapat sunnah bertakbir, tapi tidak dapat sunnah bacaannya. Jelas. Kalau misalnya nggak bisa, subhanallah. Ini kan pendek. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap antara takbir dengan takbir yang lain. An yad'a yumnahu ala yusrahu tahta sadrihi baina kulli takbiratain. Lalu di antara setiap takbir, setelah mengangkat takbir, tadi mengangkat tangan, disunahkan menaruh tangan kanan di atas, ya, telapak tangan kiri tepat posisinya di atas dada. Nah, ini posisinya sekarang. Posisinya. Ini juga sudah saya jelaskan panjang lebar di bab sunnah waktu itu ya. Cara mengangkatnya bagaimana. Jadi posisi yang benar adalah telapak tangan, tapak tangan bagian dalam tangan kanan ini posisinya berada di luar telapak tangan kanan tangan kiri, ya. Qabidan laha. Bagaimana itu? Ibu jari kita menggenggam sendi apa namanya ini? Sendi apa, Pak? Ya pokoknya sendi ini ya. Saya lupa namanya sendi apa? Pelana. Pelana ya? Pergelangan. Ya pokoknya inilah pergelangan ini ya. Begini posisinya, pegang ya. Lalu telapak tangan ini jari dari telunjuk sampai kelingking diluruskan. Lihat. Boleh begini, ada riwayat seperti ini. Jadi bukan di sini. Enggak sunnah kalau di sini tuh. Enggak ada kesunahan Allahu Akbar. Ya. Atau di sini, yang benar gimana? Ya, begini. Seperti ini. Lihat. Jelas ya? Baik, di mana posisinya? Posisinya mana? Fawqa sadri, di atas dada, di luar dada. Ini dada kita. Ya. Jadi Allahu Akbar turun seperti ini. Ini dada kita. Kelihatan Pak? Di tengah-tengah. Ini perspektifnya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Perspektif mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun perspektif mazhabnya al-Imam Abu Hanifah ya adalah tahta surrah atau fi surrah, di pusar. Imam Abu Hanifah begini. Imam Abu Hanifah di pusar seperti ini. Ada yang seperti ini salah satu pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Bukan di sini sebenarnya, tapi di sini. Ya, seperti ini. Ada. Cuman bukan pendapat yang mu'tamad ya, Pak. Bukan pendapat yang kokoh. Ya, kalau mazhab Syafi'i yang mu'tamad yang kokoh di tengah. Seperti itu. Mazhabnya Imam Abu Hanifah di pusat. Ya, seperti ini. Mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal antara pusar sama dada. Ya, ma baina sajri was-surrah. Antara dada dengan pusar. Baik. Jadi mazhab Imam Ahmad bin Hambal di bawah sedikit mazhab Imam Syafi'i. Paling tinggi mazhabnya Imam Syafi'i, paling tinggi. Ya. Jadi yang posisi tertinggi menaruh telapak tangan itu adalah perspektif mazhab Imam Asy-Syafi'i seperti ini. Mazhabnya Imam Ahmad turun sedikit. Mazhabnya Imam Abu Hanifah lebih turun lagi di pusat. Mazhabnya Imam Malik tidak disedekapkan, turun. Mazhabnya Imam Malik tidak bersedekap. Ya, jadi mazhab Imam Malik ada dua riwayat. Satu riwayat dan ini yang dikokohkan adalah tidak bersedekap. Yusannul insal, disunahkan diturunkan. Jadi Allahu Akbar, mengangkat tangan tetap. Tapi setelah itu irsal. Allahu Akbar, turun. Ada jelas ya Pak kira-kira.
Jadi kan paling tinggi Syafi'i, turun sedikit Ahmad bin Hanbal, turun lagi mazhab Abu Hanifah, enggak pakai sedekap mazhabnya Imam Malik. Bukan Syiah, bukan. Ya, nggak ada kaitannya sama Syiah. Syiah lain lagi nanti. Memang Syiah juga tidak disedekapkan. Saya ingatkan sekali lagi, tidak melulu nggak disedekap itu Syiah, nggak melulu. Saudara-saudara kita yang bermadzhab Maliki itu nggak disedekapkan. Ya, misalnya Bapak lihat coba sholat Idul Fitri, Idul Adha, buka TV di Imarat Abu Dhabi, ya kan? Itu Allahu Akbar, tangannya begini. Apa mereka Syiah? Bukan, mereka Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab Maliki. Ya. Atau Bapak lihat di Sudan, ya kan? Di Tunis, ya kan? Di Maroko, ya kan? Ya, di Mauritania dan yang semisal, mereka itu mayoritas semua bermazhab Maliki. Di Aljazair itu Allahu Akbar mereka. Tapi ada juga mazhab Maliki yang bersedekah. Namun mayoritas yang menurunkan. Jelas? Yang begini juga sudah saya jelaskan kemarin. Ya, ini tidak mewakili mazhab manapun, pendapat independen. Ya, betul. Tidak mewakili pendapat independen. Beberapa ulama hasil interpretasi dia sendiri terhadap membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bolehkah? Silahkan. Jadi mau yang gini, 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 sama. Yang penting sholat dan nggak ribut. Jelas. Ya nggak ada gini, ini nggak ada. Ini nggak ada kalau disebutin syaitan dalam Al-Quran. Nggak boleh. Kalau begini, cuman kita harus katakan ini bukan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jelas. Jadi mazhab saya begini, itu kembali keliru. Mazhab Imam Ahmad justru lebih bawah dari mazhab Syafi'i. Ini bukan mazhab Ahmad bin Hanbal. Ini adalah pendapat independen ulama-ulama tertentu. Ya, misalnya seperti Syekh Al-Albani misalnya, atau yang semisalnya. Ya. Bolehkah diikuti? Silakan, kita tidak menyalahkan. Karena itu cuman saya harus jelaskan tidak mewakili mazhab manapun. Bisa dipahami atau enggak nih kira-kira? Ya, kalau misalnya mengatakan ini mazhab Ahmad enggak begitu. Kalau nggak percaya coba lihat ulama-ulama yang bermazhab Hambali. Ya. Coba aja lah buka Masjidil Haram. Imamnya kalau sholat begini atau begini itu kira-kira. Nggak ada imam Masjidil Haram Allahu Akbar. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka bermazhab Hambali. Ya, begini yang ada. Betul atau enggak kira-kira? Ya, coba. Kalaupun ada yang begini, berarti itu pendapat independen. Boleh, silakan. Ya, silakan. Nah, itu interpretasi terhadap hadis. Saya nggak mau bahas perdebatan hadisnya karena semuanya menggunakan hadis yang sama. Perbedaannya adalah bagaimana memahami hadis tersebut. Karena kata-kata fauqas sadri, di atas sadr, di atas dada, difahami itu adalah maksudnya di luar. Ya, di luar dada. Maksudnya ini dada, fauqas sadr, di luarnya dada. Maksudnya gitu. Nah, ada juga yang memahami fauqas sadr di atas, ya maksudnya di atas gitu. Paham atau enggak? Jadi ini masalah penafsiran saja yang berbeda. Jelas? Ini kesunahan ya. An yadha ayunahu ala yusrahu tahta sadrihi baina kulli takbiratain, dan menaruh tangan kanannya di atas tangan kirinya ya. Nah, kalau di sini tahta sadrihi malahan agak turunkan sedikit daripada dadanya, baina kulli takbiratain, di setiap takbir tersebut. Lalu selanjutnya waslut takbirati bitta'awudz, dan menyambung takbir tanpa menjeda dengan ta'awudz. Ya. Mohon maaf ya, tadi saya keliru ya. Yang nomor 1 tadi membaca takbir setelah iftitah, bukan setelah iftitah dan ta'awudz. Tadi kan saya katakan membaca melakukan takbir ini setelah iftitah dan ta'awudz. Keliru. Yang tepat adalah iftitah sebelum ta'awudz, setelah iftitah sebelum ta'awudz. Jadi kita takbiratul ihram dulu. Allahu akbar. Allahu akbar kabira, atau wajhtu wajhi, atau Allahumma ba'id baini. Setelah kita baca takbir 7 kali, baru setelah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, tadi kalau yang saya katakan pertama setelah iftitah dan ta'awudz. Keliru, setelah iftitah sebelum ta'awudz. Jadi setelah takbir ke-7 baru langsung kita sambung dengan membaca
ta'awudz tanpa ada jeda lagi. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan lalu seterusnya membaca Al-Fatihah. An yaqra'a fihi masuratain, dan disunahkan pada saat melakukan sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha untuk membaca 2 surat setelah Al-Fatihah sunnah. Maka kalau kita baca Fatihah langsung ruku' tetap sah. Tapi sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah, dan surat yang dibaca ya, yang sunnah adalah ya, ada beberapa, tapi yang biasa kita baca dan ini memang disunahkan adalah suratul A'la, sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama, wal ghasyiyah dan hal ataka hadithul ghasyiyah di rakaat kedua. Kan biasanya imam-imam suka baca. Ya, kayak hari Jumat, Al-A'la sama Al-Ghasyiyah itu juga sunnah dibaca pada saat sholat Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha. Salah satu surat pilihan. Wa sunanul khutbah, lalu disunnahkan melakukan khutbah. Jadi khutbah Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib, bukan seperti khutbah Jumat. Sebab itu kalau kita misalnya sholat di rumah sama keluarga kemarin waktu lagi pandemi itu, yang sempat nggak bisa sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya, nggak ada yang bisa khutbah, nggak pakai khutbah boleh, sholatnya tetap sah. Sholat suami, istri sama anak, ya, nggak bisa khutbah boleh, karena khutbahnya sunnah. Wa yusannu idza kanatis salatu jama'atan an yakhutuba ba'daha khutbatain ka khutbatay al-jumu'ah. Dan disunahkan kalau sholatnya berjamaah. Ya, kalau sholat berjamaah. Adapun kalau sholatnya sendiri, Ustaz, saya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha sendirian di rumah, di kamar. Adakah sunnah berkhutbah? Ya enggak. Siapa yang mau dengar? Gitu. Ya, ada kesunahan kita khutbah sendiri enggak ada. Kecuali berdua minimal, suami istri. Sunnah suaminya berkhutbah. Ya, nggak tahu mau diceramahin apa istrinya, kan di situ kesempatan ya, sama ya, atau suami istri anak-anak ya, atau keluarga besar ya, silahkan berkhutbah kalau mau cara khutbahnya bagaimana? Sama seperti khutbah sholat Jumat, 2 kali khutbah. Nah ini juga yang sering terjadi keliru. Pada saat sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri, banyak beberapa tempat yang melaksanakannya itu khutbahnya cuma 1 kali. Itu bukan khutbah namanya, ceramah. Itu namanya ceramah. Bagus, cuman sayang-sayang tidak dapat kesunahan pahala khutbah. Ya. Jadi khutbah yang tepat itu, ya, menurut perspektif mayoritas, walaupun nanti dalam perspektif mazhab Hanafi ada pembahasan, khutbahnya 2 kali, sama seperti sholat Jumat. Jadi dijeda dulu, nanti ada khutbah kedua. Nah, banyak masjid-masjid atau tempat-tempat yang masih mengadakan sholat Idul Fitri Idul Adha, ceramahnya itu panjang bagus, cuman tidak pakai khutbah kedua. Jadi khutbah sekali langsung selesai. Ini namanya ceramah. Berarti dianggap tidak melakukan sunnah khutbah, hanya dianggap melakukan sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha. Seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Yang hadir di Jumat kemarin, masalah syarat sahnya menjadi khatib dan bagaimana rukunnya khutbah Jumat, itu pasti sudah paham. Ya, sudah kita jelaskan panjang lebar. Jadi caranya sama seperti khutbah Jumat, di dalam rukun dan di dalam sunnah. Berarti apa? Hamdalahnya harus ada, sholawatnya harus ada, ya kan, wasiat taqwanya harus ada, ayat Qur'annya harus ada. Ya, dan sudah kita jelaskan semua di rukun pertama dan di khutbah pertama dan khutbah kedua apa saja yang harus ada. Wala fasyurut, tapi di dalam syaratnya tidak mesti sama seperti khutbah Jumat. Ya, kalau khutbah Jumat kan syaratnya ada banyak ya. Apa misalnya? Syaratnya khutbah Jumat harus suci daripada hadas. Berarti kalau batal wudhu nggak sah. Kalau khutbah Idul Fitri Idul Adha nggak wudhu boleh. Nggak pakai wudhu boleh. Jadi kita khutbah Idul Fitri Idul Adha wudhunya batal. Lanjutkan khutbah nggak jadi masalah karena tidak ada syarat harus suci daripada hadas. Ya. Juga tidak ada syarat harus berdiri. Kalau di khutbah Jumat syaratnya harus
berdiri. Boleh duduk kalau dalam keadaan darurat. Kalau dalam khutbah Idul Fitri sambil duduk boleh. Silahkan. Nggak ada syarat harus berdiri. Begitu juga Idul Adha sambil duduk boleh. Ya. Dan banyak lain lagi perbedaan-perbedaan. Wa idza shalla munfaridan fala yakhthub. Kalau salatnya sendirian maka tidak disunnahkan berkhutbah. Lalu diantaranya an yajlisa qablahuma jalsatan khafifatan biqadri julusihi lil adani fil jumu'ah. Dan disunahkan pada saat ingin naik ke atas mimbar khatib untuk duduk sesaat seukuran mendengarkan orang azan walaupun nggak ada azan. Kan Idul Fitri Idul Adha nggak pakai azan. Ya, nggak pakai azan. Cuman setelah kita sholat jangan langsung naik kalau jadi khotib. Maka itu harus ngerti nih panitia juga biasanya ya, pengurus panitia sholat, pengurus masjid atau yang semisalnya. Jadi selesai itu duduk dulu sunnahnya bagi khotib atau imam itu. Duduk. Seukuran apa? Seukuran orang menjawab azan. Walaupun nggak ada azan. Makanya biasanya kan ada tetap Bilal yang ngomongnya. Tetap ada Bilal ya. Ansitu wasma'u. Kan ada rahimakumullah. Itu sunnah. Jadi makmumnya, imamnya, khatibnya tetap duduk dulu, tidak melakukan pergerakan. An yukabbira fi iftitahil ula 9 wila wa fi iftitahis tsaniyah 7 wila. Dan disunnahkan bagi khatib salat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha untuk membaca takbir di dalam takbir di khutbah pertamanya sebanyak 9 kali dan di dalam takbir di dalam khutbah keduanya sebanyak 7 kali. Makanya biasanya khatib Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hukumnya sunnah, Pak. Tidak wajib. Jadi kalau misalnya ada khatibnya lupa, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak usah diteriakin subhanallah ya. Takbir, takbir ya, enggak usah, enggak ada kaitannya. Kenapa? Karena itu sunnah, enggak dibaca enggak apa-apa. Namanya orang lupa boleh aja kan gitu ya. Nggak ada kewajiban. Kan sekarang seakan-akan wajib. Semua khatib yang ada di atas mimbar pasti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya membuat persepsi bahwa ini adalah hukumnya wajib bagi yang nggak taklim. Kalau yang taklim kan ngerti. So, itu sekali-sekali boleh jadi khatib nggak baca itu. Ya. Itu salah satu metode Rasulullah SAW untuk tidak membuat persepsi salah kepada umatnya. Di zaman Rasulullah masih ada, Rasulullah itu kadang-kadang meninggalkan sesuatu yang kadang dianggap wajib. Seperti apa? Sholat tarawih misalnya. Agar tidak dianggap wajib, Rasulullah nggak ikut sholat di masjid. Seperti apa? Bersiwak misalnya. Kenapa? Dikhawatirkan. Jadi kadang-kadang nggak dikerjakan sengaja untuk memberi info kepada kita bahwa oh, tapi berarti nggak wajib gitu kan? Nah, termasuk jadi sekarang bolehlah sekali-sekali jadi khatib, bukan berarti meninggalkan sunnah. Kalau sekiranya di tempat itu kita lihat belum teredukasi, maka kita melakukan hal yang berlawanan dengan kesunahan itu. Kalau dianggap itu wajib, oh berarti tidak wajib. Ditakbir 7 kali, yang kedua, yang pertama 9 kali. Lalu an yadhkura fihi ma yaliqu bil hal fa yata'arrada li ahkami zakatul fitri fi 'idih wa li ahkamil udhiyati fi 'idha. Ya. Lalu di dalam khutbahnya dianjurkan, disunnahkan berbicara hal-hal yang berkaitan dengan Idul Fitri ataupun Ramadan ataupun zakat. Kalau di Idul Adha berkaitan dengan haji ataupun udhiyah berkurban. Jelas. Jangan khutbah Idul Fitri Idul Adha dibawa macam-macam masuk dalam. Ya. Nggak tahu apa yang dibicarakan. Bicarakanlah kita untuk bertobat kepada Allah setelah kita lulus daripada bulan Ramadan. Berbicaralah bagaimana hikmah daripada berudhiyah, berkurban. Berbicara tentang makna haji. Berbicara tentang makna zakat. Berbicara tentang hukum zakat. Dan yang semisalnya. Jadi khutbah itu disunnahkan untuk berbicara. Ya, nggak ada kesunnahan yang mengatakan untuk berbicara dengan keadaan kasus-kasus yang sedang terjadi sekarang. Di dalam khutbah itu nggak ada. Karena bukan tempatnya. Kalau mau berbicara itu nanti di dalam rapat. Ya. Keadaan sekarang ini bagaimana dibicarakan di khutbah nggak ada.
Karena khutbah itu tempat untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, kadang supaya kita kelihatan pinter, kita masukkan ke dalam khutbah. Ya, kelihatan cerdas, kita bawa retorika kita ke dalam khutbah, menjelaskan segala hal yang terjadi, keadaan ini dan itu, ya, membawa kemana-mana lah pokoknya. Ya. Kecuali ada kaitan sama takwa. Ya. Jadi kesunahannya adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah cara melakukan sholat Idul Fitri dan juga cara melakukan sholat sunnah Idul Adha. Seperti itu. Selanjutnya, ya, sebelum kita buka tanya jawab, kita lanjutkan bacaan kita berkaitan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di perjumpaan sebelumnya kita telah berbicara tentang keringatnya Rasulullah, betul Pak? Keringat Rasulullah. Wajahnya belum pernah. Wajahnya belum ya. Ingat saya sudah belum di sini. Baik, kita baca. Beberapa riwayat sedikit. Ya. Qala radhiyallahu ankum kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki wajah yang paling tampan. Wa anwaruhum muhayya, dan yang paling bercahaya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijtama'at kalimatu sahabati alladhina wasafuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu ala annahu kana muniral wajh. Secara konsensus para sahabat sepakat dan mereka yang melihat Rasulullah SAW mengatakan wajah Nabi Muhammad SAW mengeluarkan cahaya yang begitu bersinar. Ya, jadi sepakat, nggak ada perbedaan pendapat. Ada sahabat yang bilang enggak, mau biasa aja. Ada yang bilang wajahnya keluar cahaya, enggak. Semuanya sepakat. Ya. Misalnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi daripada Abu Hurairah. Dikatakan mara'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi. Kata Abu Hurairah, tidak pernah aku melihat yang lebih tampan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan matahari berjalan di wajahnya. Jadi kata Abu Hurairah, seakan-akan matahari berjalan di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para sahabat itu kalau ditanya tentang Rasulullah SAW menjawab sebagaimana jawabannya Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah SAW, ya, mengatakan siapa itu Muhammad? Kalau ditanya dia katakan aminun Mustafa lil khairi yad'u kadawil badri zayalahu dhalam. Muhammad adalah orang yang amin, ya, orang yang amin, orang yang terpercaya, ya, terpilih dan senantiasa mengajak kepada kebaikan. Lalu wajahnya dipenuhi dengan cahaya bagaikan rembulan yang begitu terang yang mengangkat segala macam kegelapan di malam itu. Jadi Rasulullah itu disifati seperti itu oleh Abu Bakar. Wa an Abi Ubaidah, daripada Abi Ubaidah, ya, qultu lirrubai, aku berkata kepada Rubai, ya, Rubai binti Muawwidh. Rubai binti Muawwidh, ya, adalah tabibah fil ma'arakah, salah satu dokter perawat yang ada di medan perang. Ya. Apa katanya Ubaidah? Wahai Rubai, sifi lana Rasulullah. Coba kasih tahu aku bagaimana wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rubai mengatakan, ya bunayya law ra'aitahu la ra'aita asy-syamsa tali'ah. Wahai anakku, kalau kamu ingin melihat Rasulullah, maka bagaikan engkau melihat matahari yang baru terbit. Begitu terang dan indah cahayanya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan daripada Hind bin Abi Halah. Hind ibn Abi Halah. Ya. Daripada Al-Hasan ibn Ali, ya, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Ali bin Abi Thalib. Ya. Al-Hasan meriwayatkan, Sa'altu khali, aku bertanya kepada pamanku, Hind ibn Abi Halah. Hind ibn Abi Halah ini adalah saudara tiri daripada Fatimah Zahra. Jadi Nabi Muhammad, ya, punya anak tiri, diantaranya adalah Hind ibn Abi Halah. Ibunda Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad sudah memiliki anak. Nama anaknya adalah Hind bin Abi Halah.
Jadi Hind bin Abi Halah ini kakak satu ibu Fatimah putri Nabi Muhammad SAW. Fatimah punya anak Hasan, berarti Hind bin Abi Halah ini pamannya Sayyidina Hasan, kan gitu. Kan saudara tiri ibunya, ya. Saudara tiri ibunya, berarti pamannya. Aku bertanya kepada pamanku Hind bin Abi Halah, wa kana wassafan. Dan Hind bin Abi Halah ini adalah orang yang paling mengetahui, suka melihat ciri-ciri yang ada pada diri Nabi Muhammad dari berbagai macam aspek. Wa kana wassafan an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia sangat mengetahui betul yang selalu bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'addaqu bihi. Dan setiap aku ingin bertanya kepada Hind bin Abi Halah pamanku ini, aku nggak sabar mendengarkan ceritanya, yang mana cerita itu akan membuat hatiku nyangkut. Hatiku nyangkut, ya paham maksudnya nyangkut ya? Nyangkut maksudnya hatiku terkajuk-kajuk sehingga masuk ke dalam hatiku. Ini juga pernah saya jelaskan kalau tidak salah. Ya. Begitulah perangainya para sahabat. Jadi sahabat itu di rumahnya ngapain? Ngomonginnya Nabi Muhammad. Jadi lagi nongkrongnya yang diomongin apa? Tentang keindahannya Rasulullah. Kalau sekarang kita masih berbicara keindahan Nabi Muhammad SAW jarang-jarang, ya, malu sama para sahabat dan keluarga Nabi gitu. Nah, ini cucu langsung anaknya Ali bin Abi Thalib dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka di masjid udah jelas ibadah, di luar udah jelas ibadah. Di rumah ternyata ngopi-ngopinya, ngeteh-ngetehnya, ngumpul-ngumpul keluarganya, tetap yang dibicarakan adalah keindahan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia katakan wa ana ashtahi, dan aku nggak sabar sekali an yastifani untuk diceritakan oleh pamanku itu, ya, min hasyai'an ata'allaqu bihi, yang mana kalau aku dengar langsung hatiku nyangkut. Ya karena dia nggak mau isi pendengarannya berita-berita yang negatif. Dia hanya mau mendengar berita-berita yang positif. Karena sudah saya katakan, al-qalbu malikun, jantung hati itu adalah raja, wal a'dha'u firrasun alaih, dan panca indera ini adalah bodyguardnya hati itu. Bila mana bodyguardnya tidak siap, ya, untuk menerima siapa yang layak dimasukkan ke dalam kerajaan hati, maka kerajaan hati itu akan terjajah oleh sesuatu yang salah masuk daripada penglihatan, pendengaran, panca indera yang lain. Ini adalah bodyguard kepada hati kita. Bagaimana suasana hati kita itu tergantung daripada kekuatan yang ada di luar. Ya, begitu seterusnya. Masuk. Apa dikatakan? Nabi Muhammad SAW, yatala'la wajhu yatala'lu al-qamar lailatal badar. Kata Hind bin Abi Halah, Nabi Muhammad itu, wahai Hasan, kakekmu itu wajahnya begitu bersinar bagaikan rembulan di malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi bagaikan cahaya bulan di malam Al-Qadar atau di Lailatul Qadar. Seperti itu. Juga dikatakan daripada Jabir bin Samrah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailata udhiyan. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu malam alaihi hullatan hamra, menggunakan jubah atau serban berwarna merah. Faja'altu anzur ilaihi wa ilal qamar. Pada saat itu kata Jabir bin Samrah, aku lihat Nabi Muhammad. Jadi waktu itu sedang bulan lagi tengah bulan. Lagi terang-terangnya. Rasulullah di jalan dari jauh. Pada saat itu aku melihat ke Rasulullah. Lalu aku melihat ke bulan. Jadi dia perhatiin bulan, terus dia lihat Nabi. Dia lihat bulan, dia lihat Rasulullah. Dia membandingkan begitu ya. Ini kata Jabir bin Samrah. Ra'aitu Rasulullah. Ya, faja'altu anzur ilaihi wa ilal qamar. Falahu 'indi ahsanu minal qamar. Maka ternyata yang aku lihat, Rasulullah lebih terang dan lebih indah daripada rembulan yang sedang terang-terangnya di tengah bulan itu. Jadi sahabat menyaksikan langsung. Dan ini empirik, bukan teori yang belum jadi teori. Ya. Kenapa? Karena mereka melihat secara langsung dan membuktikan dan telah teruji. Sebab itu jangan dikatakan ini hanyalah majas, hanyalah hal-hal yang sifatnya metafora atau yang semisalnya. Nggak bisa. Ini memang betul kenyataan bahwa Rasulullah itu mengeluarkan cahaya wajahnya, dan cahaya Rasulullah itu lebih indah daripada rembulan. Karena sahabat menyaksikan dan membandingkan langsung.
Ada yang mengatakan seperti bulan, ada yang mengatakan seperti matahari tadi ya. Ada yang mengatakan, intinya semuanya mengatakan seperti matahari. Ya. Lalu dikatakan, walamma qadimal Madinah ja'ala ahluha yatanashaduna. Bahkan Rasulullah ketika masuk kepada kota Al-Madinah, ya, di pintu kota masuk Madinah, ya, itu disambut oleh orang-orang Madinah seraya mereka menyatakan bait-bait syair yang sampai hari ini masih sering kita dengar. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i. Ya. Itu kan hari ini jadi lagu Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Itu bacaan yang dibaca oleh para sahabat ketika Rasulullah masuk kepada pintu Madinah. Min saniyatil wada'. Saniyah al-wada adalah salah satu pintu daripada kota Al-Madinah. Waktu Rasulullah baru daripada pulang peperangan, ya, masuk kepada pintu tersebut, mereka mengatakan telah datang kepada kami rembulan yang begitu terang. Jadi Rasulullah disifati dengan rembulan. Matahari, rembulan, lebih indah dari bulan, lebih indah daripada matahari. Fawajhul musyrifu bil anwar. Maka sebab itulah para sahabat menyepakati wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan rembulan ataupun bagaikan matahari. Sampai-sampai diriwayatkan daripada Abdullah bin Salam, ya. Abdullah bin Salam meriwayatkan awwalu maqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ya, ketika Rasulullah pertama kali masuk ke Madinah, injafalan nas ilaihi. Orang-orang pada berkumpul rebutan mau ketemu sama yang namanya Muhammad itu. Ya, pertama Rasulullah masuk Madinah, orang-orang datang kepada Rasulullah SAW mau melihat bagaimana. Ya, fakuntu fi man jaa. Ini ada beberapa riwayat ya. Salah satunya ini orang ini adalah orang yang anaknya pendeta Yahudi. Bapaknya ini pendeta Yahudi. Yang mana dia telah mengetahui betul ciri-ciri tanda kenabian. Dia penasaran mana itu sih yang disebut-sebut dengan Muhammad. Ya. Fakuntu fi man jaa falamma ta'ammaltu wajhahu, maka aku ikutan sama orang-orang masuk ke dalam gerombolan orang itu, ya. Wastabatuhu, dan aku mendekati ingin melihat seperti apa wajahnya. Lalu setelah aku melihat araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzib, ya. Au laysa biwajhi kadzab. Maka aku melihat di wajahnya tidak ada sedikit pun wajah pendusta. Maksudnya cukuplah dengan melihat wajahnya aku mengetahui betul dia adalah seorang nabi. Ini kata anak pendeta yang mengetahui betul ciri-ciri kenabian yang ada di kitab-kitab mereka. Ya, bal huwa wajhu imamil mursalin, bahkan pada wajahnya aku melihat tanda-tanda wajah imam oleh seluruh para rasul-rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dikatakan oleh Abdullah bin Rawahah, laulam takun fihi ayatun mubayyinatun, bila mana tidak kau dapatkan pada dirinya satu pun ayat tentang kenabian yang ada pada dirinya, seandainya, bahasa sederhana gini, seandainya dia tidak membawa Al-Quran, seandainya dia tidak menjelaskan siapa dirinya, seandainya dia tidak mengatakan membawa wahyu, kanat badihatuhu tumbika bil khabari, cukup dengan engkau melihatnya akan memberikan informasi kepadamu bahwa dia adalah utusan Tuhan. Paham atau enggak nih Pak kira-kira? Jadinya kata Abdullah bin Rawahah, Nabi Muhammad itu kalau nggak pakai ngasih tahu wahyu sekalipun, nggak ngomong Al-Quran turun sekalipun, nggak memberikan kepada kita Al-Quran sekalipun, tidak mengatakan dirinya siapapun, dengan melihat wajahnya maka engkau akan mengetahui betul dia adalah utusan Tuhan. Karena indahnya wajahnya Nabi Muhammad SAW. Saking tampannya, saking bercahayanya, cukup melihat wajahnya sudah kamu tahu orang itu siapa. Nggak usah pakai dikasih tahu lagi, saya ini nabi, saya ini utusan Tuhan, ini loh berita yang dibawa oleh lu. Nggak pakai gitu. Cuma melihat seandainya. Tapi kan kenyataannya Rasulullah membawa Al-Quran, Rasulullah membawa wahyu-wahyu Tuhan. Tapi seandainya, ya, seperti Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Al-Quran itu cuma surat wal asri, cuma satu saja, maka cukup bagi kita untuk mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya, tapi kan nyatanya enggak. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Ali. Ya, makanya kan Ali bin Abi Thalib, saudara bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mengatakan, ya, kalau berbicara tentang Nabi Muhammad, wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi simalul yatama wa ismatun lil aramili. Si ponakanku itu, Nabi Muhammad SAW itu orang yang sangat putih wajahnya, yang dengan putih dan tampan wajahnya itu yustasqal ghamamu biwajhihi, diharapkan diturunkan hujan. Ini sudah saya jelaskan kalau tidak salah ya. Diturunkan hujan. Sebab itu Bapak-bapak kalau pernah dengar ada orang yang membaca salawat, Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala nabiyyin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa yustasqal sampai wa yustasqal ghamamu biwajhihi. Salawat ini sering disebut salawat kamilah kah, salawat tafjiriyah kah, salawat nariyah kah, salawat taziyah kah, banyak namanya. Ini diantara dalilnya ini. Jadi kalau ada yang tanya, mana dalil daripada wa yustasqal ghamamu, dan dengan wajah yang indah itu ya Allah turunkanlah hujan. Kan gitu artinya. Tawassul kepada wajahnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang melakukan ini? Para sahabat. Di antaranya siapa? Abu Thalib mengatakan, wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhi, dan si putih yang sebab wajah tampannya itu diturunkan oleh Allah hujan. Jadi para sahabat dulu kalau lagi musim paceklik, Pak, itu minta sama Allah tawassul dengan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. So itu pada saat Rasulullah meninggal, mereka kebingungan mau pakai alasan apa lagi minta turun hujan. Karena setiap mereka minta turun hujan, ya Allah, dengan berkah wajah tampan yang putihnya Rasulullah ini, berikan hujan kepada kami. Turun hujan. Langsung turun hujan. Tapi nanti kaitannya kepada hukum tawassul ya. Saya nggak mau bahas di sini. Nanti hukum tawassul itu di zaman Nabi Muhammad masih hidup, bertawassul kepada Nabi Muhammad disepakati hukumnya boleh. Nggak ada perbedaan pendapat. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, terjadi perbedaan hukum bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Itu nanti menjadi PR. Kapan saya bahas ya? Karena kalau saya bahas sekarang terlanjur melebar kemana-mana dengan dalil-dalilnya. Kalau masih hidup Nabi Muhammad, makanya para sahabat bertawassul dengan wajah Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Masih banyak sebenarnya, cuman nanti waktunya tidak cukup. Silakan kita buka pertanyaan berkaitan sholat sunnah Idul Fitri Idul Adha dan tadi tambahan terhadap indah wajahnya Nabi Muhammad SAW. Silakan Pak, ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawassul. Bertawassul itu kepada apapun dibolehkan selama tidak berlawanan dengan syarak. Ya, misalnya kepada patung-patung, ya, kepada hal-hal yang tidak ada kaitan dengan syarak. Bertawassul dengan amal soleh boleh. Bertawassul dengan nama-namanya Allah boleh. Bertawassul dengan sifat-sifatnya Allah boleh. Bertawassul dengan Al-Quran boleh. Bertawassul dengan orang-orang soleh boleh. Bertawassul dengan nabi-nabi boleh. Ya. Allah katakan wabtaghu, ya, dan carilah kepadanya al-wasilata, yaitu wasilah. Wasilah itu penghantar yang menyampaikan kepada Allah. Para sahabat itu bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi diantaranya ya, wa yustasqal ghamamu biwajhihi. Ketika mereka paceklik, mereka bertawassul, ya Allah, dengan kemuliaan wajahnya Nabi Muhammad turunkanlah hujan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri yang mendikte. Nah, ini doanya saya kasih tahu ya. Kalau nggak salah pernah saya kasih tahu minggu lalu apa? Atau belum? Nabi Muhammad sendiri yang mendikte di dalam hadis yang sahih. Bukan saya, ini disepakati kesahihannya. Ketika seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah bahwa matanya yang buta, matanya yang sakit, tidak nyaman dia hidup dengan keadaan seperti itu. Ya Rasulullah, doakan aku untuk kesembuhan. Kata Rasulullah, kamu nggak bisa sabar, nggak kuat ya Rasulullah. Rasulullah katakan, tawadda, berwudu, asbighil wudu, sempurnakan wudu. Shalli rak'atain, salat 2 rakaat, lalu iqra hadzal du'a, baca doa ini. Perhatikan doanya ya, Pak. Ini Nabi sendiri yang mengajarkan. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Nabi rahmah, ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda, Allahumma fasyafi'hu fiyah. Itu redaksi, nggak saya tambah, nggak saya kurang. Begitu adanya. Apa kata Nabi Muhammad? Bacalah doa ini. Ya Allah, aku berharap kepadamu, aku bermohon kepadamu dengan bertawasul kepada nabimu Nabi Muhammad, nabi yang penuh kasih sayang. Wahai Muhammad, kata-katanya begitu ya, nggak saya tambah. Silakan buka redaksi hadisnya. Wahai Muhammad, aku berharap kepada Allah dengan kemuliaan yang ada pada dirimu dan cintanya Allah kepada dirimu. Ya. Inni tawajjahtu bika ila rabbi, bersingkup kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam semua hajat-hajatku ini agar Allah kabulkan hajat-hajatku dengan berkat-Mu. Ya Allah, izinkanlah Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepadaku. Lalu disebutkan hajatnya, saat itu juga, detik itu juga sahabat ini matanya yang buta sembuh. Matanya yang buta sembuh. Jelas ya Pak ya kira-kira? Ini doa yang ngajarin Nabi, redaksinya dari Nabi, bukan saya. Kalau masih dari ulama, masih dari apa, boleh ada salah, boleh ada betul. Tapi ini dari Nabi Muhammad SAW. Boleh dibaca itu ya. Bagi orang yang punya hajat, udah kepepet, udah ini, sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat hajat baca doanya. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda, Allahumma fasyafi'hu fiyya. Sebutkan hajat kita apa? Insya Allah Allah berikan dengan ridhonya Allah dan izinnya Allah Subhanahu. Satu itu, jelas ya Pak ya? Ini redaksi. Ini yang dari Nabi dulu. 2, ketika ibunda Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, namanya Fatimah juga. Namanya Fatimah. Ibunda Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Rasulullah sangat sayang sekali dengan ibu Ali bin Abi Thalib. Kan tantenya Rasulullah SAW jadinya. Pada saat meninggal, Rasulullah berdoa di atas kuburnya ibunda Ali bin Abi Thalib, Allahumma bihaqqi anbiya'i min qabli. Ya Allah, aku bertawasul dengan kemuliaan para nabi-nabi terdahulu sebelum aku. Berarti Nabi juga bertawasul dengan nabi-nabi terdahulu. Ini redaksinya juga dari Nabi Muhammad SAW. Intinya, bertawasul kepada manusia yang soleh, orang tua kita sendiri kah? Apalagi Nabi Muhammad SAW itu dibolehkan. Yang nggak boleh minta ke orang, itu nggak boleh. Ya, tawasul itu mintanya ke Allah, mengharap dengan kemuliaan orang itu, mengharap dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Nah, memang terjadi perbedaan setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Ada yang berpendapat setelah Nabi Muhammad meninggal sudah tidak lagi bisa bertawasul dengan Nabi Muhammad. Ada yang berpendapat tetap bisa. Nah, ini perdebatannya nanti butuh penjelasan yang panjang. Ya, saya bisa jelaskan satu-satu. Kenapa mereka mengatakan nggak bisa? Kenapa mereka mengatakan bisa? Dan ini perdebatan yang biasa. Yang mau silahkan, nggak mau nggak apa-apa. Seperti itu. Dan nggak usah main nyalahkan. Bisa dipahami atau mana Pak kira-kira? Jelas ya? Seperti itu. Bahkan satu saja. Ada seorang tabi'in namanya Utbi. Ya. Utbi ini pernah lagi ziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW di Madinah. Agak-agak ngantuk dia. Agak-agak ngantuk, tiba-tiba datang seorang Arab, nggak dikenal, bersimpuh di hadapan kubur Nabi Muhammad SAW, menangis. Ya. Dia katakan, ya Rasulullah, inna sami'na qaulallahi ya wa idja'uka ila akhir ayah. Ya Rasulullah, aku mendengar firman Tuhan di dalam Al-Quran yang bunyinya ketika mereka datang kepadamu Muhammad dalam keadaan berdosa dan mereka meminta kepadamu untuk dimintakan ampun kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan Allah dalam keadaan mengampuni seluruh dosa mereka. Ya, ini juga penjelasan tafsir ayat ini pernah saya bahas di dalam satu tulisan, perlu nanti kapan-kapan kita bahas. Ini ayat yang menegaskan tentang kebolehannya bertawasul setelah Nabi Muhammad meninggal. Yang mau silahkan, nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Kami mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mereka yang memiliki banyak sekali dosa datang bersimpuh kepadamu, mengharap kepada Allah agar diampuni dosanya oleh Allah dengan kemuliaan-Mu, maka mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Arab ini apa? Ya Rasulullah, ha'anadha. Ya Rasulullah, sekarang inilah aku si pendosa itu. Aku datang kepadamu mengharap agar Allah menghapuskan segala dosaku sebab kemuliaan-Mu ya Rasulullah. Ini Utbi lagi ketiduran tapi ngedengerin dia ngomong gitu ya.
Kedengeran tapi dia ngomong. Lalu orang ini sebelum dia pulang dia membacakan satu buah syair. Nah, ini syair ini nanti di belakangan orang suka baca. Padahal ini buatan si Arab itu. Apa dia katakan? Ya ini bunyi syairnya sebelum dia pulang di depan kubur Rasulullah SAW. Dia katakan, ya khaira man dufinat bilqa'i a'dumuhu. Ya, wahai yang terbaik yang dikuburkan di dalam tanah ini. Fataba min tibihinnal qa'u wal akum. Maka beruntunglah seluruh tanah, lembah, pegunungan yang ada di sekitar sini sebab adanya kemuliaan yang ada di tempat ini. Nafsi fida'un liqabrin anta sakinuhu. Jiwa dan ragaku aku serahkan kepada orang yang berada di dalam kubur ini. Fihil afafu wa fihil judu wal karamu, yang mana di dalamnya terdapat kebaikan, kemuliaan, dan banyak pemberian Tuhan yang diberikan dengan sebab adanya orang yang ada di kubur ini. Terus dibaca panjang itu baitnya ya. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Engkau adalah kekasih yang diharapkan pertolongannya sekarang dan akan datang. Ketika kaki tidak bisa melaju di dalam jembatan Sirat, ketika badan ini akan dibakar oleh Allah di api neraka, engkaulah satu-satunya kekasih yang diharapkan pertolongannya. Orang lain tidak ada yang bisa tolong, Pak. Satu-satunya yang bisa menolong nanti adalah Nabi Muhammad yang dikenal dengan syafa'atul uzma. Hadisnya sahih. Ya Rasulullah, aku datang padamu. Maka orang itu mengucapkan salam, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Balik badan, pulang. Nggak lama orang ini pulang, Utbi mengatakan, di dalam riwayat tidak saya tambahkan, buka banyak sekali riwayatnya. Utbi mengatakan, aku didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti di dalam mimpi begitu, seperti di dalam, tapi hampir-hampir nyata. Makanya Utbi katakan, bainal yaqdah wal manam, antara sadar atau tidur. Rasulullah datang kepadanya, dikatakan, ya Utbi, wahai Utbi, cari orang Arab itu, kirim salam kepadanya, beritahu kepada dia, innallaha qad ghafira dzambuh, Allah telah hapuskan dosanya orang-orang itu tadi. Utbi langsung cari itu orang. Pak, Bapak, Rasulullah kirim salam di dalam mimpi saya barusan. Rasulullah bilang, Anda telah dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal semacam ini sudah terjadi dari zaman sahabat, tabi'in dan yang semisalnya. Panjanglah. Kapan-kapan nanti kita bahas. Dan saya sudah pernah membahas ini beberapa kali juga sebagai singgungan. Adapun yang merasa saya nggak pengen tawasulan, nggak apa-apa. Jadi masalah, ya. Cuman jangan menyalahkan orang yang tawasul. Yang tawasul jangan mempermasalahkan orang yang nggak tawasul. Ini kan masalah dalil. Dan ini nggak ada kaitannya dengan akidah ya, mohon maaf. Adapun yang mengatakan ini akidah keliru sekali. Itu nggak ada kaitannya sama akidah. Ya. Yang ada kaitannya sama akidah itu mintanya sama manusia, bukan sama Allah. Itu syirik, haram hukumnya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Silahkan kalau ada pertanyaan, Pak. Berkaitan soal sunnah atau berkaitan yang ini? Cukup berarti? Nggak ada pertanyaan? Cuma satu hari ini? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Minggu akan datang kita melanjutkan pembahasan salat sunnah kusuf dan salat sunnah dalam keadaan darurat atau salat darurat ketika terjadi bencana alam atau perang atau yang semisalnya. Lalu kita akan membahas masalah hukum orang yang meninggalkan sholat dan hukum libas, hukum berpakaian. Masih ada pembahasan soal kita masih belum selesai semuanya. Ya, jadi masih berlanjut. Insyaallah sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.